Saya sejak memutuskan menjadi petani itu tidak pernah malu dan malah bangga. Nama saya Dedi Trikuncoro. Saya tinggal di Rujaan, Jalan Kaliurang KM 7,8. Saya menjadi petani itu awal mulanya sebenarnya dari hobi ya. Dari hobi, kemudian saya berpikir jika hobi itu bisa menghasilkan, kenapa tidak gitu loh. Waktu itu saya masih bekerja di sebuah bank swasta, dan di situ saya berpikir bahwa passion saya bukan di sini, gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih bidang pertanian ini sebagai profesi saya, dan saat ini saya menjadi petani dan saya bangga dengan profesi saya saat ini. Awal saya menjadi petani memang tidak mudah untuk memutuskan itu. Yang pertama bahwa keluarga itu waktu itu memang tidak setuju dengan keputusan saya menjadi petani atau bergerak di bidang pertanian. Karena saya ya tidak punya lahan pertanian, kemudian modal juga tidak ada. Karena dari karyawan gitu kita ada pendapatan tetap per bulannya. Nah, saya menjadi petani juga seperti itu juga belum jelas nantinya apakah bisa mengganti penghasilan dari petani ini untuk kebutuhan keluarga yang sudah biasa saya dapatkan bekerja di bank. Dan waktu itu memang saya hanya mengandalkan halaman rumah sebelum resign dan sudah mulai berjualan bibit buah. Kemudian saya mulai sewa tanah. Modalnya itu dari crowdfunding, jadi dari teman-teman saya seperti itu. Kebun Kuncup merupakan kebun percontohan sebuah integrated farming. Di sana itu nggak cuma hanya tanaman sayur saja gitu loh. Di sana ada juga tanaman buah, kemudian di sana ada empon-empon, jahe terutama, kemudian di sana ada kandang kelinci. Nah, kelinci saya ambil urinya, sebenarnya itu sumber urea ya, artinya karena Kebun Kuncup kita mengedepankan pertanian organik atau pertanian yang bisa dibilang ramah lingkungan ya, yang selama ini kan yang sulit itu petani melakukan bagaimana mengurangi beban produksi, kemudian juga termasuknya untuk merawat bumi lah, jadi memperbanyak suplai nutrisi untuk tanah gitu loh. Jadi bukan memupuk tanaman tapi menghidupkan tanah, itu menurut saya gitu loh. Jadi memasukkan banyak bahan organik. Terus kemudian ada kolamnya juga, ada kolam ikan. Nah, kolam ikan saya pilih ikan bersisik, yaitu ikan nila. Sebenarnya seperti aliran ini itu kita dapat air dari luar, dari irigasi itu kita tampung dalam kolam dulu, artinya kolam ini bisa hidup, tanaman juga pasti akan aman juga, tidak mengandung racun. Kemudian ada peternakan, ada kambing. Kambing juga ini karena sumber kotorannya kita gunakan untuk sebagai kompos. Kebun ini memang kita fokuskan untuk tanaman sayur. Ya sudah ketanam sih mungkin sekitar 15-an jenis ya, tapi target kita akan ada 30 jenis sayuran yang bisa ditanam di lahan ini. Walaupun mungkin sedikit-sedikit karena salah satu tujuan saya membuat kebun ini adalah untuk suplai toko. Kita sistem tanaman juga setiap hari tanam dan setiap hari panen gitu loh. Jadi
tidak langsung banyak. Jadi di sini bisa dilihat ada yang sudah panen, ada yang baru tanam. Nah, ini kangkung-kangkung di sekitar ini. Nah, kenapa kangkung ada di pinggir aliran sungai? Ini bukan sungai, ini irigasi yang saya buat sebenarnya, yang untuk memudahkan kita untuk siram-siram. Nah, ini asalnya dari kolam sana, kolam ikan sana. Itu. Nah, ini kita boleh back karena nilai ekonominya rendah. Nah, kalau yang di bawah atap itu ada kale, kale curly, kale nero. Nah, itu nilai ekonominya tinggi sehingga kita lebih prioritaskan yang di bedengan. Seperti itu. Jadi selain sayur juga di sini ada tanaman buah juga macam-macam. Tapi di sini masih belum di ground atau di tanah, masih di planter bag karena ini masih sewa. Kita tahu bahwa tanaman keras ini kan umurnya panjang. Nah, takutnya nanti tidak bisa memperpanjang sehingga tidak bisa kita ambil atau rusak kalau kita ambil. Tips untuk bertani sebenarnya, yang pertama, kalau teman-teman ingin menjadi petani, pertama adalah punya konsep dulu. Konsep pertanian yang seperti apa yang mau kamu jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kuasai itu knowledge-nya atau pengetahuannya tentang pertanian. Jangan cuma dari omongan orang mudah menguntungkan gitu loh. Tapi harus dijalankan, juga ada trial and error. Jadi dengan yang kecil-kecil aja gitu di samping rumah ataupun jangan yang besar dulu. Dengan melakukan yang kecil dan itu sudah bisa, nah baru bisa dibesarkan. Yang ketiga adalah kita kuasai skill. Jadi walaupun mungkin kita bisa membayar orang, membayar tenaga kerja, kita juga harus bisa nyangkul sendiri, ngolah tanah sendiri, pembibitan sendiri, walaupun nanti kita bisa delegasikan ke karyawan, ke tenaga, seperti itu. Untuk masalah modal sebenarnya nanti akan datang sendiri kalau kita sudah mampu dalam pengetahuan, dalam skill seperti itu, atau dalam apa yang kita lakukan itu sudah menjiwai. Nah itu salah satu juga yang penting adalah kita senang melakukan itu, atau bagus lagi kalau kita passionnya memang di pertanian. Jadi seakan-akan ini hobi yang menghasilkan seperti itu. Jadi banyaklah sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan dari hal yang kecil dulu gitu loh. Saya juga tidak punya lahan awal memulai, tidak punya modal untuk awal memulai gitu. Namun ada kemauan yang kalau menurut saya visi memang harus kuat. Visinya untuk apa gitu. Ada pertanyaan, malu nggak jadi petani? Saya sejak memutuskan menjadi petani itu enggak pernah malu dan malah bangga gitu. Kenapa harus malu? Profesi kita ya saat ini menurut saya petani itu keren gitu loh. Nah, kenapa harus malu gitu loh? Ya ungkapkan aja. Dengan kita mengungkapkan banyak manfaatnya lah, misalnya kayak ya TV, ya bisa masuk TV gitu kan, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu kan menguntungkan gitu loh, yang tidak dinilai dengan nominal, dengan uang seperti itu. Dan pengalaman-pengalaman lain, kita jalan-jalan seluruh Indonesia. Waktu itu ada program pemerintah yang mengajak petani-petani muda untuk belajar pertanian di Korea Selatan. Dan kebetulan waktu itu saya ikut gitu loh, atau saya pas dapat. Nah mungkin bagi sebagian orang yang bisa ke luar negeri gitu, ya itu hal sepele. Tapi bagi saya yang ya bisa dibilang
ya sayang lah gitu loh, untuk sekedar jalan-jalan, mau untuk makan aja kadang dulu masih agak susah ya, artinya kita mencukup-cukupkan seperti itu. Nah itu artinya selain dapat pengalaman, kita dapat pengetahuan baru tentang pertanian modern di sana. Jadi bagus sekali. Jadi kalau pernah jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa tahulah pandangan di sana seperti apa gitu loh. Dalam sebuah usaha memang tidak semuanya sukses ya, semuanya lancar. Pasti banyak kegagalan-kegagalan. Dan salah satu untuk tetap memberikan kita semangat dan tetap kita berada di jalur yang artinya ini saya mengambil keputusan di pertanian dan tetap bertahan di pertanian dan tetap bisa menghidupi keluarga saya, itu harus banyak teman-teman yang positif juga gitu loh. Nah kebetulan saya punya komunitas Sinau Bareng. Nah komunitas ini sebenarnya komunitas positif menurut saya, karena dengan Sinau Bareng ini saya banyak dibekali oleh ilmu-ilmu dari praktisi-praktisi. Sama mungkin kalau teman-teman bisa nonton YouTube yang channel-channel yang positif seperti itu. Nah, cara belajar masing-masing juga beda-beda gitu. Nah, caranya apa ya yang terus memotivasi yaitu salah satu setiap hari memang harus baca buku. Karena menjadi petani itu juga harus smart ya, harus cerdas, harus pintar juga, harus kreatif, harus inovatif. Jadi nggak ngikut arus gitu. Jadi harus punya spesifik warna lah, mempunyai ciri khas atau mempunyai bisa dibilang sesuatu yang membedakan dengan petani yang lain. Seperti itu, nggak perlu sama. Mungkin teman-teman ingin mencontoh saya, nggak perlu seperti jadi saya. Namun tirulah yang positif-positif yang bisa teman-teman lakukan. Seperti itu. Kebun ini juga merupakan kebun percobaan. Jadi saya juga membuka peluang untuk teman-teman muda untuk belajar di sini. Untuk paketannya mungkin di bulan Juli 2020 ini sudah ada. Jadi nanti bisa kontak langsung ke saya untuk bagaimana mau untuk belajar terutama integrated farming atau urban farming. Oke, terima kasih untuk menonton channel ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Terima kasih.